Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Ananda dengan NIM 32024020044 dari kelas 2B Program Studi Manajemen Informatika. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah dasar pemrograman web. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database menggunakan XAMPP, PHPMyAdmin, VS Code, dan tampilan Bootstrap, yang merupakan bagian dari materi create, read, update, dan delete. Yang pertama saya lakukan adalah membuka folder XAMPP, lalu cari file htdocs. Setelah itu saya membuat folder baru dengan nama restoran_apps. Setelah itu, saya langsung saja masuk ke aplikasi XAMPP untuk menstartkan bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya, saya masuk ke Chrome untuk mengetikkan localhost PHPMyAdmin, lalu diklik. Lalu, kita akan membuat database menggunakan PHPMyAdmin dengan nama dbRestaurant. Setelah itu, kita dapat mengklik create yang ada di samping. Tabel yang pertama saya buat adalah tabel kategori dengan berisikan dua kolom. Yang pertama yaitu ID_kategori dengan tipe int, primary key, dan auto increment. Yang kedua ada nama kategori dengan varchar 50. Setelah itu kita bisa klik save yang ada di bawah. Selanjutnya, tabel kedua dengan nama tabel menu yang pertama yaitu ID menu dengan type in, primary key, dan auto increment. Yang kedua, ada nama menu dengan type varchar 100. Yang ketiga, yaitu harga dengan type in. Selanjutnya yang keempat, ada ID kategori dengan type in. Lalu klik save yang ada di bawah. Lalu, tabel ketiga dengan nama tabel pelanggan yang pertama ialah ID pelanggan dengan type in, primary key, dan auto increment. Yang kedua ada nama pelanggan dengan type varchar 100. Yang ketiga ada nomor HP dengan type varchar 15. Yang keempat ada alamat dengan type text, lalu klik save. Lalu, tabel keempat dengan nama tabel pesanan yang pertama ialah ID pesanan dengan type in, primary key, dan auto increment. Yang kedua ada ID pelanggan dengan type in. Yang ketiga ada tanggal pesanan dengan type date. Yang keempat ada total harga dengan type in. Lalu save. Selanjutnya, tabel kelima dengan nama tabel detail pesanan yang pertama ialah ID detail dengan type in, primary key, dan auto increment. Yang kedua ada ID pesanan dengan type in. Yang ketiga ada ID menu dengan type in. Yang keempat ada jumlah dengan type in. Nah, di sini saya kekurangan kolom, jadi kita bisa menambahkannya seperti video yang saya tampilkan. Setelah itu, yang kelima ada subtotal dengan type in, lalu klik save. Setelah semua tabel sudah jadi, kita akan melihat apakah kelima tabel ini sudah terhubung. Baik, di sini saya akan menghubungkan kelima tabel ini. Kita klik salah satu tabel yaitu detail pesanan, lalu klik struktur. Setelah itu kita masuk ke relation view. Lalu di bagian kolomnya yang pertama itu kita tambahkan ID pesanan, lalu tabel pesanan, dan kita klik save. Lalu yang kedua, di bagian kolom kita pilih ID menu, dan di bagian tabelnya kita pilih menu, lalu save. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tabel kedua yaitu
tabel pesanan. Lalu, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pertama, kita pilih kolomnya yaitu ID pelanggan dan tabelnya pelanggan. Lalu klik save. Lalu yang ketiga, kita pindah lagi ke tabel menu dan lakukan seperti sebelumnya. Dan di bagian tabel menu, kolomnya kita pilih ID kategori dan tabelnya kategori, lalu save. Setelah selesai, kita pindah ke DB restoran, lalu kita klik more, lalu kita klik designer. Nah, di sini kita bisa lihat ya, relasi sudah terhubung satu sama lain. Setelah semuanya telah terhubung, kita buka aplikasi VS Code, lalu kita klik bagian file yang ada di atas, lalu klik open folder. Setelah itu kita masuk ke folder XMPP, lalu kita pilih htdocs dan pilih file restoran apps. Lalu kita klik yang name folder di bagian restoran apps dan buat nama folder yaitu config. Kemudian kita pilih new file dan buat nama file bernama koneksi PHP. Dan di sini saya akan memasukkan codingan yang saya sudah buat sebelumnya. Kemudian kita buat new folder lagi yang bernama kategori. Setelah itu kita klik new file dan beri nama index PHP. Dan setelah itu kita masukkan codingan yang sudah kita buat. Lalu kita buat lagi file tambah PHP dan masukkan codingan. Lalu kita buat file di folder yang sama yaitu simpan PHP dan lakukan seperti sebelumnya. Setelah itu buat file lagi yang bernama edit PHP dan masukkan codingan. Lalu masukkan lagi file dan kita beri nama update PHP dan masukkan codingan. Dan yang terakhir kita beri nama file hapus PHP dan sekali lagi masukkan codingannya. Kemudian kita buka browser lalu ketikkan seperti yang saya buka di video ini. Setelah itu kita klik dan setelah berhasil akan muncul halaman indeks PHP. Di sini saya akan mencoba klik tambah kategori dan menambahkan kategori minuman lalu klik simpan. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini sudah tersimpan, berarti kita sudah berhasil. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan kategori lagi yaitu kategori makanan. Saya menambahkan kategori lagi yaitu minuman hangat dan disimpan. Di sini saya akan mencoba edit di bagian minuman hangat, otomatis kita akan pindah ke bagian localhost edit. Dan di sini saya akan mencoba mengupdate yaitu mengganti minuman hangat menjadi minuman dingin. Lalu klik update. Dan di sini saya akan hapus. Lalu di sini saya akan menambahkan folder baru sama cara seperti sebelumnya. Di sini kalian simak aja ya caranya. Setelah selesai menambahkan folder dan file, kita masuk lagi ke browser, lalu kita ketikkan localhost /restoran apps /menu /index PHP, lalu kita klik dan kita bisa lihat tampilannya. Lalu di sini saya akan mencoba tambah menu dan di bagian nama menunya saya mengetikkan nasi goreng dengan harga 30.000.
Dan di sini kita dapat memilih kategori sesuai dengan kategorinya yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik simpan. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah tersimpan di bagian data menu. Dan kita tambah lagi menu yaitu S-Dogger dengan harga 15.000 dan pilih kategori sesuai dengan kategorinya dan klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan di data menu. Lalu kita tambahkan lagi data seperti sebelumnya. Jangan lupa tambahkan menu, harga dan kategorinya. Lalu klik simpan. Lalu yang terakhir kita tambahkan lagi data seperti sebelumnya dan jangan lupa klik simpan. Setelah itu semuanya tersimpan di data menu. Dan di sini kita akan mencoba menghapus data menu yaitu di bagian ST lalu klik OK. Di sini saya akan membuat folder lagi yaitu kita beri nama pelanggan. Setelah itu caranya sama seperti sebelumnya, bisa kalian simak saja ya. Setelah semua selesai, kita buka lagi di bagian browser, lalu ketik lagi http localhost sama seperti di video saya. Nah, di sini sudah terlihat data pelanggan. Di sini saya akan mencoba menambahkan data pelanggan dengan mengisi nama pelanggan yaitu Karno dan masukkan nomor HP-nya. Setelah itu saya masukkan alamat pelanggan. Lalu klik simpan. Nah, di sini saya akan menambahkan data pelanggan lagi. Caranya sama seperti sebelumnya. Jangan lupa tambahkan nama pelanggan, nomor HP dari pelanggan, dan alamat pelanggan. Lalu klik simpan. Di sini saya akan menambahkan 2 lagi data pelanggan. Jadi kalian simak saja ya teman-teman. Nah, di bagian admin ini kita akan coba untuk mengedit alamat ya menjadi Desa Kubung. Lalu klik update. Nah, ini sudah berhasil, lalu kita hapus dan klik OK. Kemudian kita masuk lagi ke VS Code dan menambahkan folder pesanan, lalu kita menambahkan file di sini. Kalian bisa mengikuti cara-cara sebelumnya ya.
Lalu, sama seperti sebelumnya, kita masuk lagi di bagian browser dan ketikkan sama persis yang saya ketik di video ini ya. Lalu, di data pesanan, kita klik tambah pesanan. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Di bagian pelanggan, kalian pilih saja nama yang akan kalian tambahkan pesanannya, dan jangan lupa masukkan tanggal pesanan, kemudian kalian centang saja di bagian menu yang akan kalian tambahkan, dan jangan lupa ketikkan jumlah pesanan yang akan ditambah, lalu klik simpan pesanan. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, kita akan menambah pesanan dan ikuti cara sebelumnya, jadi kalian simak saja ya teman-teman. Nah, jika kita ingin melihat detail pesanan, caranya kalian klik saja di bagian lihat. Nanti akan muncul tampilan detail pesanan. Sekian video kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.